Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, jumpa lagi di pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada kesempatan kali ini masih bersama saya Pak Masuri untuk siswa kelas 8. Anak-anak sekalian, insya Allah untuk pertemuan yang ketiga ini ya, kita akan membahas mengenai sistem gerak pada manusia. Nah, namun untuk bagian yang pertama ini kita akan membahas dulu mengenal sistem rangka atau kira-kira bahasanya itu adalah tulang. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita membahas lebih jauh, silahkan kalian perhatikan video berikut ini. Ya, dari video tadi bahwa kalian itu sudah melihat bagaimana seorang pelari itu bisa lari cepat, gitu ya. Bahkan itu ceritanya tentang atlet Indonesia, ya, yaitu Zohri lalu Muhammad atau Muhammad lalu ya saya lupa. Nah, dia memenangi lomba lari, ya. Nah, kira-kira kenapa kok bisa bergerak? Ya, karena dia tentu mempunyai yang namanya sistem rangka. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah kalian bisa memahami hakikat penciptaan manusia yang tersusun atas tulang-tulang. Nah, jadi kita itu menyadari bahwa kita itu diciptakan tersusun atas tulang-tulang. Kemudian yang kedua, kalian bisa memahami struktur sistem gerak manusia. Nah, kira-kira dalam sistem gerak manusia itu ada apa saja? Ya. Nah, anak-anak sekalian, terkait dengan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu bisa bergerak karena adanya struktur atau bagian penyusun sistem gerak manusia. Nah, apa saja? Yaitu adanya rangka atau tulang dan otot. Nah, agar tulang bisa berfungsi sebagaimana mestinya, maka tulang satu dengan yang lain itu haruslah saling berhubungan. Ya, satu dengan yang lain. Tidak mungkin dong tulang satu kemudian sendiri-sendiri begitu, tidak bisa. Nah, ini sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qiyamah ayat 3 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Artinya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Nah, gambaran di dalam surat Al-Qiyamah ini, ya, nantinya, ya ini kan terkait dengan Al-Qiyamah ini kan bercerita tentang menggambarkan tentang hari akhir nanti atau di Yaumil Kiamat, ya, di mana nanti ada hari pembalasan. Nah, oleh Allah di situ tegaskan, apakah manusia mengira tidak akan kami kumpulkan kembali tulang belulangnya? Kenapa? Karena memang kita tersusun atas tulang belulang. Nah, ketika sudah nanti meninggal, kemudian menjadi mayat, maka lama-kelamaan itu tidak akan utuh kembali, tetapi hanya tinggal tulang belulang. Nah, bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Artinya ini merupakan ya kekuasaan Allah untuk menyusun kembali ya tulang-tulang yang kemudian bisa dikatakan sudah tidak sempurna itu, kemudian nanti di Yaumul Qiyamah itu akan dikumpulkan kembali atau disusun kembali dengan sempurna. Nah, dari sini anak-anak sekalian kita bisa memahami bahwa ya kita itu tersusun atas tulang belulang. Begitu juga kalau kita lihat
di dalam surat Yasin ayat 78-79 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim." Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa, dan ia membuat perumpamaan bagi kami, dia lupa kepada kejadiannya. Ya, bagaimana terkait dengan dia di khalqah, maksudnya ketika kejadiannya waktu diciptakan. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia Allah Maha mengetahui tentang segala makhluk. Nah, anak-anak sekalian, terkait dengan ayat tersebut diriwayatkan bahwa suatu ketika ada sahabat Ubay bin Khalaf mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa tulang unta yang dibungkus. Ubay kemudian membuka bungkusan itu dan melemparkannya sehingga terbuka, lalu diremukkan tulang itu seraya berkata kepada Nabi, "Hai Nabi, siapa yang akan menghidupkan tulang hancur ini?" Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menimpali, Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan dan yang mematikan, dan akan memasukkan ke dalam neraka. Pada akhirnya Ubay bin Khalaf terbunuh oleh pasukan muslim dalam perang Uhud. Nah, ada riwayat lain, At-Tabari menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan Al-As bin Wa'il, bersumber dari riwayat Ya'qub bin Ibrahim dari Hashim, dari Abu Bashar, dari Sa'id bin Jubair. Ia berkata, Al-As bin Wa'il datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tulang yang tertutup. Kemudian ia mematahkan tulang itu dengan kedua tangannya sambil berkata kepada Nabi, "Hai Muhammad, apakah Allah akan membangkitkan dan menghidupkan ini?" Maksudnya tulang. "Setelah aku patahkan?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan membangkitkannya lagi. Dialah yang akan mematikan dan menghidupkannya lagi, lalu memasukkanmu ke dalam neraka jahanam." Lalu turunlah ayat tersebut, yaitu di dalam surat Yasin ayat 78-79. Nah, anak-anak sekalian, kita harus memahami bahwa di dalam Al-Quran itu sekali disebutkan bagaimana manusia diciptakan, kemudian kita itu tersusun atas apa, dan ini sesuai dengan apa yang kita bahas hari ini, yaitu tentang sistem gerak, mengenal sistem rangka, yaitu tulang. Nah, kira-kira apa fungsi rangka atau fungsi tulang itu? Nah, kita simak penjelasan berikutnya. Nah, terkait dengan fungsi rangka, anak-anak sekalian, yang pertama itu adalah menyusun dan membentuk tubuh. Kemudian yang kedua, menunjang sistem pergerakan tubuh. Yang ketiga, memproduksi sel darah. Yang keempat, tempat menyimpan mineral. Yang kelima, tempat pembentukan sumsum kuning. Dan yang keenam itu adalah fungsi imunologis. Nah, terkait dengan fungsi imunologis ini, nah saat ini di masa pandemi ini kan seringkali banyak dibahas tentang imun. Imun itu artinya daya tahan tubuh. Nah, ternyata fungsi tulang itu salah satunya adalah imunologis, yaitu untuk memproduksi zat antibodi, yaitu untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Makanya kemudian kita itu disarankan pada masa sekarang ini, walaupun bukan hanya masa seperti sekarang, sebenarnya dari dulu sudah disarankan, yaitu kita banyak berjemur. Kenapa? Dengan banyak berjemur kita akan mendapatkan vitamin D, kemudian dari vitamin D itu nanti maka pertumbuhan tulang itu akan bagus. Nah, begitu juga dengan produksi zat antibodi, ya, sebagai pertahanan tubuh kita. Ya, ketika ada infeksi dari kuman atau virus, bahkan itu bisa tertangani. Nah, itu salah satu fungsi rangka, atau kalau kita lihat dalam
penjelasan ini memiliki beberapa fungsi lagi. Nah, silahkan nanti kalian bisa cari di sumber lain, baik internet maupun buku paket, ya, terkait dengan penjelasan menyusun membentuk tubuh, menunjang sistem pergelangan seperti apa. Ya, Pak Masuri hanya menjelaskan secara ringkas pada kesempatan kali ini. Nah, anak-anak sekalian, kalau kita lihat seperti inilah gambaran rangka kita. Ada tulang tengkorak, ada kemudian tulang bagian badan, kemudian ada anggota gerak. Anggota gerak atas yaitu tangan atau lengan, kemudian anggota gerak bawah yaitu kaki. Nah, kita akan bahas pada slide berikutnya. Terkait dengan struktur tengkorak manusia. Nah, di situ terlihat sekali anak-anak sekalian bagian-bagian dari tulang penyusun tengkorak manusia. Ya, ada tulang dahi, ada tulang mata, ada tulang hidung, ada tulang sekat hidung, tulang rahang atas, rahang bawah, ya, ada tulang pelipis. Nah, kemudian di sini ada sambungan tulang tengkorak. Nah, di sini ya namanya visura. Ya, sambungan tulang tengkorak. Jadi sambungan tulang tengkorak yang tidak akan mungkin ada pergerakan. Nah, di sini dinamakan dengan visura. Nanti silahkan kalian bisa membaca lagi dari sumber lain, baik internet sekali lagi maupun buku paket. Lalu kemudian berikutnya adalah ini keliru ya, tulang ya, ini terlalu banyak A-nya. Tulang anggota gerak, sebagaimana Pak Masuri sampaikan tadi, bagian anggota gerak atas itu adalah lengan, kemudian anggota gerak bawah itu adalah kaki. Nah, di sini pada anggota gerak atas itu ada tulang lengan atas, ada tulang hasta, ada tulang pengumpil. Berikutnya pada anggota gerak bawah kaki ada tulang selangka, ada tulang tempurung lutut, ada tulang betis, ada tulang kering. Nah, biasanya kalau yang senang main bola, bagi yang laki-laki itu paham. Tulang kering itu bagian bawah, bagian depan, bagian yang depan. Makanya kalau main bola, sepak bola, kemudian kena tendang begitu kan sakit. Nah, itu tulang keringnya yang kena. Kemudian ada tulang pergelangan kaki dan yang lainnya. Ya, sekali lagi nanti silahkan kalian pelajari dari sumber lain. Ya. Nah, anak-anak sekalian, kalau terkait dengan struktur penyusun tulang, nah, berdasarkan penyusunnya, tulang itu terdiri atas dua macam. Yang pertama adalah tulang rawan atau dikenal dengan istilah kartilago. Kemudian yang kedua ada tulang keras atau osteon. Nah, apa bedanya, Pak? Kalau tulang rawan itu bisa dikatakan tulang yang dia itu tersusun atas bagian-bagian yang membuat dia itu tidak keras. Ya, kalau kita contohkan ya pada bagian tubuh kita yang paling gampang sekali anak sekalian, yaitu adalah pada telinga. Nah, telinga kalian, coba kalian pegang telinga kalian pegang, itu kan dia lunak, ya. Nah, karena apa? Karena terdiri atas tulang rawan. Jadi tulang rawan ini, maksudnya tulang lunak itu bukan tulang yang dipresto, bukan menjadi lunak, bukan itu. Tulang rawan itu memang ya dari dasarnya itu memang lunak dia itu. Nah, apa bedanya? Kalau kita lihat di sini ya, lihat struktur, biasanya pada tulang keras itu bagian bagian ujung, bagian pucuknya itu biasanya terdiri atas tulang rawan. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di slide berikutnya ini. Ya, nah ini perbedaan tulang rawan dan tulang keras. Kalau tulang rawan atau kartilago itu kan terdiri atas sel tulang rawan yang disebut dengan kondroblas. Nah, dengan kondroblas ini sel-selnya dia itu yang dinamakan dengan kondroblas ini dia menjadi lunak. Ya. Nah, ada beberapa macam yaitu ada tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, ada tulang rawan fibrosa. Nah, nanti ini akan dibahas lebih lanjut pada jenjang SMA. Tetapi kalau kalian untuk sebagai wawasan silahkan kalian bisa membaca dari sumber internet atau dari sumber buku paket. Kemudian yang kedua, tulang keras, yaitu kumpulan sel tulang yang mengeluarkan matriks atau penyusun yang mengandung zat kapur dan fosfat. Kedua zat ini menyebabkan tulang menjadi keras. Jadi kalau tulang rawan itu dia lunak, ya gitu ya. Tapi kalau tulang keras ya dia keras.
Nah, tulang keras ini dibagi menjadi dua. Ada tulang spons yang berisi sumsum, kemudian ada tulang kompak. Ya, contohnya pada tulang pipa. Nah, dilihat di sini anak sekalian, pada gambar yang di samping kanan dari kalian, ya, ada yang bagian merah, nah, kemudian ada yang bagian yang agak putih ini. Nah, di situ bagian ada tulang spons, ada tulang kompak. Ya, untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat, baca di sini ada bagian lakuna, ada bagian saluran Havertz, ada bagian saluran Willman dan sebagainya. Nah, ini nanti bisa kalian baca sendiri. Kalau ini di perkuliahan itu di bagian histologi, kalau jurusan biologi atau kedokteran ataupun keperawatan itu dipelajari. Ya. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Nah, sebagaimana Pak Masudi sampaikan tadi, bahwa berdasarkan bentuknya, kalau tadi itu berdasarkan penyusun, nah sekarang berdasarkan bentuk. Ternyata tulang itu punya bentuk, anak-anak sekalian. Berdasarkan bentuknya, tulang itu ada 3. Ada tulang pipa, ada tulang pipih, ada tulang pendek. Nah, kalau tulang pipa itu berbentuk seperti tabung. Kedua ujungnya bulat dan bagian tengahnya silindris atau diafisis. Nah, contohnya adalah tulang paha atau dikenal dengan istilah femur. Nah, di sini adalah tulang pipa. Ya, jadi ya ibaratnya pipa ada ruang kosong ada rongganya. Nah, biasanya itu terisi sumsum. Kemudian yang kedua ada tulang pipih. Bentuknya gepeng memipih. Nah, tulang pipih mempunyai 2 lapisan tulang kompak, yaitu lamina eksterna dan interna osis carni. Contohnya tulang belikat pada bahu bagian belakang ini. Nah, kalau orang Jawa bilangnya itu entong-entong. Ya, karena seperti entong nasi ya. Nah, itu adalah tulang pipih, namanya tulang belikat. Yang ketiga, bentuknya itulah pendek, berbentuk seperti kubus atau pendek tidak beraturan. Contoh tulang pada ruas-ruas tulang belakang, kemudian juga pada pergelangan tangan. Itu kan pendek sekali. Ya, coba kalian bandingkan telunjuk kalian itu dengan tulang betis kalian. Panjangan mana? Ya tentu panjangan betis kalian kan. Nah, karena tulangnya ya dia itu terdiri atas tulang pipa. Itu anak-anak sekalian. Baik anak-anak sekalian, tulang satu dengan yang lain itu membentuk suatu hubungan yang disebut dengan sendi. Jadi tidak bisa dong tulang itu sendirian bekerja sendiri, tidak bisa. Dia harus bekerja sama dengan tulang yang lain. Makanya tulang satu dengan yang lain itu membentuk yang namanya hubungan ya yang disebut dengan sendi. Nah, terkait dengan sendi ini anak-anak sekalian ada beberapa macam. Ada 3. Yang pertama adalah sendi mati, yang kedua sendi kaku, yang ketiga sendi gerak. Nah, kita akan bahas satu persatu terkait dengan 3 macam sendi tadi. Yang pertama adalah sendi mati atau yang dikenal dengan istilah sinartrosis. Nah, sendi mati atau sinartrosis ini sendi yang tidak dapat bergerak. Jadi tulang satu dengan tulang yang lain itu berhubungan tapi dia tidak bergerak. Contohnya pada hubungan antar tulang yang membentuk tengkorak manusia. Ya. Juga ruas tulang belakang. Nah, pada tulang tengkorak manusia seperti yang dijelaskan Pak Masuri di awal, itu kan ada tulang pelipis, ada tulang dahi. Nah, ini kan membentuk. Nah, dia tidak bisa bergerak. Nah, saya tidak bisa membayangkan kalau seandainya tulang pada kepala, pada tengkorak kita itu, kemudian dia itu gerak sendinya. Wah, itu nanti seperti apa ya? Ya. Jadi dahi gerak ke kanan atau ke depan, ya. Ubun-ubun nanti geraknya ke samping. Nah, itu tidak bisa dibayangkan. Makanya dia dinamakan sendi mati. Yang kedua adalah sendi kaku atau amfiartrosis, yaitu sendi yang pergerakannya sedikit sekali dan biasanya berupa gerakan menggeser saja. Contohnya hubungan antar tulang yang membentuk ruas-ruas tulang belakang dan lengan bawah. Nah, pada lengan bawah di situ kan terbatas, mungkin hanya bisa mendorong saja, tidak bisa bergerak bebas. Ya, nah, bisa dilihat di situ nanti. Lalu yang ketiga adalah
sendi gerak atau diartrosis. Sendi yang pergerakannya bebas, yang mana itu dibagi menjadi 6 macam. Ada sendi putar, ada sendi engsel, ada sendi pelana, sendi geser, sendi peluru, ya, ada sendi gulung dan sebagainya. Nah, silakan nanti untuk lebih jelasnya kalian baca lagi di buku paket ataupun nanti bisa baca lagi melalui informasi yang diambil dari internet, ya. Ini anak-anak sekalian. Jadi tidak bisa kita itu bergerak tulang dengan tulang satu saja kemudian bergerak, tidak bisa. Dia harus membentuk yang namanya hubungan antar tulang atau sendi. Baik anak-anak sekalian, ternyata walaupun kita itu dilengkapi dengan tulang yang luar biasa, manfaatnya itu banyak, kemudian dia membentuk namanya persendian atau hubungan antar tulang, ada yang bisa bergerak, ada yang kaku, ada yang tidak bisa bergerak sama sekali atau disebut dengan sendi mati. Nah, ternyata tulang itu juga mengalami yang namanya gangguan atau disfungsi atau penyakit. Nah, apa saja? Nah, kalau kita lihat gangguan pada tulang itu, yang pertama yang umum kita dengar yaitu adalah osteoporosis. Nah, apa itu osteoporosis? Osteoporosis osteon. Osteon itu kan tulang. Berarti terjadi pengeroposan tulang. Jadi massa tulang itu sudah tidak padat lagi. Nah, makanya biasanya kalau osteoporosis itu digambarkan dengan orang yang sudah renta, yang kemudian membungkuk. Kenapa? Ya sudah tidak tegap lagi. Kenapa? Massa-massa tulangnya itu berkurang, ya menjadi keropos. Nah, biasanya kalau misalnya osteoporosis itu sudah terjadi, nah biasanya itu orang itu gampang patah tulang atau mungkin giginya gampang tanggal dan sebagainya, ya. Berikutnya yaitu adalah fraktura atau patah tulang. Nah, terkait dengan fraktura atau patah tulang ini ada 3 macam anak-anak sekalian. Ada yang kemudian frakturanya itu sederhana, ya, patah yang sederhana. Kemudian ada yang patah yang kemudian itu double. Kemudian ada patah yang dia itu patah terbuka. Maksudnya patah terbuka itu tulang tembus kulit. Nah, ya mudah-mudahan kita terhindari ya. Nah, biasanya kenapa terjadi patah tulang atau fraktura ini? Biasanya terjadi karena benturan yang keras. Entah itu karena jatuh dari motor yang tiba-tiba atau mungkin mudah-mudahan tidak terjadi karena kecelakaan, karena benturan keras. Nah, Pak Masuri juga pernah dulu pada bagian lengan sebelah kiri. Nah, di sini Pak Uri pernah mengalami kecelakaan jatuh dari motor, kemudian Pak Masuri itu mengalami patah tulang. Hampir kedua-duanya, tulang hasta dan tulang pengumpil. Itu patah, tapi ya untungnya tidak sampai keluar atau tidak sampai tembus kulit. Ya. Nah, ya Pak Masuri waktu itu tahun 2012 ya tidak operasi karena memang tidak ada biaya. Akhirnya hanya mengandalkan pada sangkal putung. Nah, lalu yang ketiga yaitu kelainan tulang belakang. Nah, biasanya kalian mungkin waktu SD sudah pernah ya dilihatkan sama gurunya. Ada skoliosis yang bentuknya seperti S, ada kemudian lordosis, ya, yang dia itu seperti bengkok ke depan. Kemudian ada lordosis seperti membungkuk. Nah, itu adalah kelainan tulang belakang. Biasanya ini ya kalau masih kecil SD itu biasanya ya banyak faktor. Salah satunya mungkin karena sering posisi duduk. Ya. Berikutnya anak-anak sekalian yaitu gangguan pada persendian. Kalau tadi pada tulang, nah sekarang pada persendian. Yaitu dinamakan dengan gangguan ankilosis. Jadi ada 2 ya, ankilosis, yang kedua dislokasi. Nah, kalau ankilosis itu adalah gangguan peradangan pada sendi sehingga tidak dapat digerakkan. Ya, ada juga yang namanya osteoartritis. Nah, ini adalah satu penyakit karena pola hidup yang tidak sehat, yang mungkin karena asam urat yang tinggi sehingga sendi tidak bisa digerakkan. Ya, nah kalau ankilosis ini biasanya memang kalau dilihat di hasil ronsen di sini anak sekalian, sendi-sendinya itu tidak bisa digerakkan, tulang satu dengan yang lain seperti dempet, ada pengapuran tulang. Nah, itu namanya adalah ankilosis. Lalu yang berikutnya adalah dislokasi, yaitu gangguan ketika sendi dipaksa keluar dari posisi normal.
Bisa jadi salah satu bagian tulang yang maaf terlepas. Nah, di sini ada yang namanya anterior dislokasi. Jadi dia itu tulang satu, mungkin tulang ini pada lengan ya, pada bahu ya. Jadi ini lengan atasnya itu bergeser ke depan, lepas begitu. Mungkin karena kecelakaan begitu. Kemudian ada posterior dislokasi atau dislokasi yang ke belakang. Jadi gangguan itu keluar dari posisi normal. Namanya sendi itu dia harus bersambung. Nah, ini dia tidak bisa bersambung, tetapi dia lepas, entah lepas ke depan atau lepas ke belakang. Nah, itu namanya dislokasi, ya. Baik, anak-anak sekalian, mungkin itu dulu untuk penjelasan kali ini. Kita masih membahas bagian yang pertama ini tentang tulang atau rangka. Karena nanti di sistem gerak pada manusia itu yang dibahas adalah pada tulang, ya, sistem rangka dan juga otot. Nah, untuk otot kita akan jelaskan pada minggu depan. Untuk pertemuan ini tidak ada tugas yang harus dikumpulkan, tetapi kalian Pak Masuri minta untuk membaca kembali tentang rangka, fungsinya apa, kemudian tadi jumlahnya berapa. Karena apa? Tulang-tulang itu kan ada jumlahnya. Nanti silahkan kalian pelajari secara mandiri di rumah. Jadi tidak ada tugas yang harus dikumpulkan. Tetapi jika kalian ada kesulitan tentang materi ini, bisa menghubungi di nomor WA 085 790 714 007. Juga kalian bisa melihat, membaca kembali di modul modul online yang Pak Masuri share kemarin. Ya, itu silakan dibaca lagi. Kenapa? Karena sekali lagi modulnya masih dicetak dan yang mencetak sekarang masih sakit, sehingga mohon bersabar ya. Nanti insya Allah kalian akan mendapatkan. Mungkin itu anak-anak sekalian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kalian isi di kolom komentar jika ada pertanyaan ataupun presensinya. Terima kasih. Pak Masuri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.